Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Buat setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Dan kalau kami boleh bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan bacakan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7. Bunyi firman Tuhan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama, menyimak bersama-sama dari firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Dan di balik setiap ujian pasti ada pujian. Sekali lagi saya mau katakan bahwa di balik setiap ujian pasti ada pujian. Namun yang menjadi persoalannya adalah setiap orang yang mengalami ujian sangat bergantung pada berhasil tidaknya ia lolos dari ujian itu. Jika berhasil, sudah pasti ia mendapat pujian. Demikian juga dengan iman Kristen kita. Tuhan sendiri menghendaki itu dan Tuhan memiliki maksud yang mulia. Ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat di Alkitab yang sudah mengalami ujian demi ujian. Salah satunya adalah Abraham. Ia diuji dengan mempersembahkan putranya yang bernama Ishak. Dan dicatat di sana bahwa Abraham lolos dari ujian tersebut, sehingga Abraham kemudian mendapat pujian dan diberi predikat Bapa orang beriman oleh gereja Tuhan di sepanjang zaman. Berikut ini kita akan melihat hal-hal penting yang menjadi renungan kita hari ini. Yang pertama, setiap orang beriman akan mengalami yang namanya ujian. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa mengalami ujian seperti yang diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat 6. Kesaksian tokoh-tokoh iman yang dicatat dalam surat Ibrani 11, mereka semua mengalami ujian. Setiap orang percaya pasti mengalami ujian. Coba bandingkan dengan yang ada di Injil Yohanes 16 ayat 23. Setiap pekerjaan juga harus diuji. Yang kedua, ujian-ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Sekali lagi, ujian-ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan mengetahui batas kemampuan dan kesanggupan kita. Karena Tuhan sangat mengenal umat-Nya, untuk itulah Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Dan yang ketiga, setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami, pastilah mempunyai tujuan. Sekali lagi, bahwa ujian yang kita alami pasti punya tujuan. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dan 1 Petrus 1 ayat 7 dijelaskan bahwa maksud Tuhan di balik ujian adalah untuk memberkati dan menjadikan kita murni di hadapan-Nya dan akhirnya kita layak
dipermuliakan. Yang keempat, ujian itu ada batas waktunya. Berarti tidak selamanya kita mengalaminya. Sesudah itu, jika kita berhasil dalam ujian, kita pasti mendapat pujian. Ada bermacam-macam bentuk pujian. Di antaranya kita bisa lihat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 7, 11, 17, dan seterusnya. Jadi marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan, hadapi ujian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab hanya oleh pertolongan Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita bertahan dan menang dalam menghadapi ujian atau cobaan. Jadi tantangan apapun, ujian apapun, cobaan apapun yang kita sedang hadapi saat ini, itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan ada kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita saat kita selalu bertahan di dalam ujian. Minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi segala sesuatunya. Sekali lagi, di balik ujian ada pujian, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi umat-umat Tuhan yang selalu bertahan di dalam setiap ujian, di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap tantangan hidup. Saat kita mengalaminya, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kita kesanggupan, Tuhan yang memampukan kita menghadapi segala sesuatunya. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada. Yang terpenting adalah selalu membuka hati. Apapun yang kita sedang hadapi, libatkan Tuhan dan utamakan Tuhan. Undang Tuhan menjadi pemimpin atas hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa di balik ujian ada pujian, ada kemuliaan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Mampukan kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian yang kami harus lewati. Namun satu hal kami percaya, Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, yang Tuhan dan Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih, kami serahkan perjalanan hidup kami, biar Tuhan yang ada di depan kami, dan kami anak-anak-Mu selalu mengikuti jejak-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.